Kami merindukan kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau melawat kami semua yang ada malam ini. Biar Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, pengagungan hanya bagi Engkau. Kami percaya ini malam Tuhan, kami akan menikmati hadirat Tuhan. Ini malam kami akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan biar suasana surga itu terjadi di tempat ini, terjadi malam ini, sehingga ada corak-corai yang kami persembahkan kepada Engkau. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kenapa? Dia kan Allah. Kenapa harus mati? Untuk alasan inilah Yesus harus mati. Bukan hanya untuk mengenapi kita para nabi, tapi alasan terkuat Yesus datang dan mati adalah karena manusia. Karena terlalu besar cintanya kepada kita, sehingga Dia mau serahkan nyawanya untuk semua orang yang mau percaya kepadanya.
dipanggil, dan mereka yang dipilih, dan mereka yang setia, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Kekal
Yesus itu Tuhan, mulai mundur. Tanpa mereka sadar, mereka salah satu kelompok yang menggenapi firman tentang penyesat-penyesat di akhir zaman. Setiap orang percaya dalam rangka semua harus berdasarkan firman Allah. Kalau sekarang orang-orang yang berkecimpung di teologi, oh sudah sangat banyak dengan berbagai gelar-gelar. Kita hormati nilai pengetahuan. Sehebat-hebatnya mereka belajar teologi itu hanya berada di jalur pengetahuan. Itu sebenarnya terjadi perdebatan pengetahuan. Itu bukan perkataan Kristus. Kita benar-benar apa yang Tuhan katakan dan itu yang kita percaya yang tidak. Alkitab katakan perkataan-perkataan ini adalah tepat dan benar. Itu aja yang kita pegang. Dan tidak mungkin kita merayakan ini tanpa pernah ada peristiwa nyata, tepat dan benar. Secara spesifik, Bethlehem tanya juga dalam narasi yang sangat bagus. Ibu-ibu sudah menyatakan dari ribuan tahun nubuatan. Dan itu sudah sementara digenapi. Itu awal dalam pertengahan rencana. Saya katakan dan perkataan pertengahan rencana Allah sudah ada di awal. Tuhan merencanakan kita itu sudah ada di awal. Sebagai manusia banyak saya temukan orang percaya tidak tahu posisi hidupnya. Terus malam ini saya katakan, saya rindu ibadah ini, kebenaran firman ini tidak akan sia-sia bagi saudara. Karena bagi saya berdiri di sini juga mujizat. Kedua kali saya khotbah hari Natal, saya akan segera berangkat besok siang ke Jakarta. Saya sebenarnya tidak punya rencana untuk khotbah di sini. Hanya 3 kali hari Minggu. Tidak mau ke Natal, karena kalau kita pikir kebanyakan orang dari Natal itu cuma kayak entertain, seremonial, ya biasa gitu, berakhir dengan makan. Tidak ada hubungan sendiri dengan pribadi Kristus ini. Padahal dialah yang harus menjadi fokus hidup kita. Amin, saudara. Harusnya sejatinya begitu. Dan saya kira sebenarnya bukan tidak tahu. Tapi karena budaya yang belum tepat. Tapi puji Tuhan. Dan saya merasa Tuhan menggerakkan saya dalam keterbatasan saya hari-hari ini untuk mengisi malam ini dan besok sudah kembali saat ini. Karena apa? DP tema. Gembala bilang tahu kita mau tema mana? Karena semua sudah terjadi dalam sejarah Kristus, sejarah keselamatan, sejarah penyelamatan. Dia sudah lahir di Bethlehem paling awal, tapi juga dia sudah menderita, mati. Dia sudah bangkit. Haleluya. Kita sedang tadi terakhir. Semakin sebab dia hidup, kita punya hari esok. Haleluya. Ini hari esok ini yang kita katakan malam ini. Bukan hari kemarin. Dan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk hari esok sebenarnya bagi kita. Itu sebabnya ada Maranatha. Saya baru habis operasi tadi malam dan baru habis cuci darah karena sudah saya gagal ginjal. Sudah lihat di leher ini ada tekanan.
Sementara lagi kita jam sekitar 4 jam sudah ya. Sementara kita perawat di situ bilang mau apa dah? Kenapa? Kita kalau datang sini cuma operasi. Oh iya, dokter ginjal bilang operasi karena habis rendah, anak pemahaman. Dan biasa itu tanggung jawab dokter, dia akan melakukan sesuatu untuk pasien ini karena bahaya. Dia bilang kenapa? Kalau habis begitu dianggap bahaya, mau mati misalnya. Enggak, pasien tidak bisa dapat mengontrol diri. Jadi sering membicarakan tuh, kita kan bisa bicara salah boleh sudah. Tapi saat kita bicara inilah pertarungan spiritual, dan saya secara pribadi kan merasa setan tidak mau kita berbicara tentang kebenaran itu. Seperti saya katakan, pesan yang saya katakan ini pas seperti ini. Dia mencegah. Waktu saya cuci darah di sentra medika hari Rabu gitu. Saya terserang stroke ringan lagi. Jadi kita ada kayak error gitu. Sementara saya bilang, selama ini saya belum pernah alami. Di Jakarta lancar-lancar aja, di sana lancar-lancar aja. Di sini kok lupa banyak drama. Tapi saya tahu di pertandingan saya tetap pegang. Kalau Tuhan ada izinkan saya datang di sini dan mendapat slot cuci darah, kalau tidak dapat saya tidak bisa foto di sini. Kalau Tuhan kasih berarti ya. Kalau bukan kok ada yang cerita, pasti kamu sudah berlama. Nah disitulah saya rindu, sebagaimana apa yang saya katakan. Yesus bisa dimuliakan bukan hanya oleh hidupmu dan juga matiku, tetapi sakitku juga. Dokter yang operasi saya tadi, dia bilang, Papa dia mau obat sama anak. Jadi kita tanya, emang kita di pembuluh darah di sini. Kita tanya secara medis, saya minta izin Pak pasien, saya bisa berdoa dengan posisi ini. Gitu. Enteng-enteng aja dia. Ternyata pas Tuhan kasihnya dokter yang boleh begini. Kalau dokter yang lain kan tahu. Sedangkan boleh tidak boleh. Kondisi saya kalau terbang kalau penerbangan tahu dia juga masih terbang mas. Mesti banyak surat atau persetujuan loh. Tuhan masih Immanuel. Itu tuh Immanuel. Dia masih Immanuel berkata. Harus tahu juga untuk apa Tuhan yang Immanuel. Itu kan cuma Tuhan Immanuel buat tolong kesaksian. Untuk saya bukan pribadi tahu, harus tahu untuk apa saya ini Tuhan Immanuel kasih hidup sampai hari ini. Dan kalau saya sendiri pribadi untuk membagikan kebenaran firman yang ditentukan Tuhan. Sehingga kami pada akhirnya masuk pada tujuan Tuhan, pada rencana Allah yang besar dalam hidup kami. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, segala sesuatu itu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Ada tangan Allah yang kuat siap selalu menggendong kami. Tangan itu mengerjakan perkara-perkara
biar nama Yesus Kristus ini kami boleh menemukan Tuhan dalam hidup kami. Biar Yesus tinggal terus dalam hidup ini untuk kami menjalani hari-hari yang ada di dalam rencana Tuhan. Berkati hamba firman-Mu yang sudah melepaskan kebenaran bagi kami. Tuhan terus pulihkan kekuatan kesehatan, sehingga dia terus bisa berdiri tegak untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan, sehingga ada banyak orang bisa mengerti, bisa mengenal jalan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Hamba percaya Tuhan ada malam ini Tuhan akan mengerjakan keselamatan buat hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, dan Allah yang selalu membawa kami untuk menikmati kemenangan. Biar kemenangan itu menjadi bagian hamba-Mu bersama keluarga, sehingga dia terus melayani Tuhan, dan kami semua boleh menikmati pemulihan dari Tuhan, sehingga kami terus bergerak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu yang telah Engkau beri dalam hidup kami. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pemberian kami kepada-Mu tidak akan pernah membuat kami kekurangan, tetapi sebaliknya berkat Allah akan terus mengalir dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu yang berkata, berkat Tuhan sampai tidak akan terkalahkan lagi. Berkat Allah terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami siap menabur, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan ikuti peniupan lilin angka 11 yang akan ditiup oleh Lembaga beserta dengan Priska. Sama-sama kita akan menghitung dari 1 sampai 3 dan lilin akan ditiup. 1, 2, 3. Haleluya. Luar biasa dan sudah berkali pelayanan ini dengan sangat luar biasa.
Dan kami mohon dengan hormat pendeta Sultan yang memimpin doa. Jemaat boleh berlutut berdoa. Jemaat menghadap ke mimbar. Bapak-bapak boleh supaya kepala-kepala menumpangkan tangan. Kecuali kepala paling depan dan Priska di depan. Mari jemaat kita berdoa buat mereka yang bersyukur pada hari ini 11 tahun berdiri di sidang jemaat GPD Sora. Mari kita berdiri semua. Yang diinginkan oleh kita bisa boleh kita di bawah kata harus bersilat hari-hari di bawah atau di samping sini kami mau
Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersama dengan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, jemaat sholat skriptura di dalamnya adalah Pak Pendeta, seluruh panitia yang boleh menyukseskan acara pada malam hari ini. Tidak panjang kami menyampaikan karena sudah ada sambutan yang pertama. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Pak Pendeta Sony Manopo adalah merupakan suatu kesaksian hidup. Tentunya bagi saya pribadi tidak mampu karena kondisi yang dialami, tetapi itu Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memampukan dan bisa berdiri dan bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Inti dari firman Tuhan satu hal yang saya petik tentang bagaimana hidup kita ini punya target atau harapan. Tujuan kita akan memiliki surga yang kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mampukah saya dan saudara untuk bertahan sampai akhir? Dan itu adalah merupakan kerinduan bagi kita semua umat yang percaya. Kepada Kabupaten Minas Utara, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah kecamatan, terlebih khusus yang ada di Desa Suara, di dalamnya ada perangkat desa, BPD, PKK, Linmas, dan seluruh masyarakat menyampaikan banyak selamat yang ke-11 tahun dalam pelayanan, dan kita menyongsong kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember 2024, dan kita akan menikmati berkat Tuhan tahun yang baru 1 Januari 2025. Selanjutnya diundang
kami dari Komisi Wilayah Pelayanan Pria Pentakosta memberikan diakonia kepada panti asuhan Medi yang ada di Danau, sebabnya mengundang pengurus delegasi Bapak Pendeta yang Jasi 5 untuk ada di depan menerima diakonia dari pelayanan Komisi Pelayanan Pria Pentakosta yang ada di wilayah 29 Kalimantan Satu. Pak Bendahara untuk dapat menyerahkan. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong, menyertai, dan memberkati acara ibadah Natal Jemaat GPDI Sola Scriptura Suaan. Kami, Gembala, Panitia, dan seluruh Jemaat GPDI Sola Scriptura Suaan sangat berbahagia dan bersyukur malam hari ini atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Terkasih pengkhotbah kita malam hari ini, Bapak Pendeta Sony Manopo bersama istri Bu Meli, juga anak pemuda Jeremy Manopo. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Majelis Wilayah 29 Kalawat 1, Ketua Bapak Pendeta Freddy Wauran MTH, Sekretaris Bapak Pendeta Alphonse Tiling STH, dan Bendahara Bapak Pendeta Yefta Ngalemongan STH, bersama seluruh gembala-gembala dan ibu-ibu rohani, juga para pendamping gembala yang hadir malam hari ini. Terima kasih juga kepada pemerintah Desa Suaan, Ibu Hukum Tua Sumiati Kansil Manangkasi MAP, bersama Bapak dan perangkat desa yang hadir, bahkan sudah berbagi kasih dengan kami, Jemaat GPDI Sola Scriptura Suaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada kehadiran Bapak Pimpinan BPD Desa Suaan, Ketua Bapak Leopold Bogong SE, Sekretaris Bapak Sami Morong, dan anggota yang hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Silimang Londong, Bapak Pendeta Silimang Londong, selaku penanggung jawab harian Panti Asuhan Eti GPDI di Tondano. Terima kasih juga kepada Ibu Insinyur Veronica Guerra Lembong MSI, selaku Ketua Lansia Desa Suaan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Guru dan Sanai Kolongan yang telah menyumbangkan pujian dan indah tadi. Terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, masyarakat, para tetangga yang ada di kompleks Kelapa Muda Suaan, bahkan sudah berbagi kasih dengan kami. Terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh jemaat GPDI Sola Scriptura Suaan yang telah berpartisipasi aktif mensukseskan acara ibadah Natal malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon dimaafkan dan diberkati di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan, dan saya mohon Bapak Pendeta.
di dalam Tuhan Yesus Kristus yang malam hari ini kami rayakan hari ulang tahunmu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau masih beri kami waktu dan kesempatan untuk kami ada di tempat ini, menikmati kasih dan kuasa Allah lewat ibadah yang diberkati Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini adalah malam keberkatan bagi kami, malam kebangunan rohani bagi kami. Kami sudah menikmati kebenaran firman Allah yang membawa hidup kami untuk melihat jauh ke depan bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa awal untuk memasuki apa yang Tuhan janjikan, yaitu karya keselamatan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau baik bagi kami yang sudah memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk dapat memberikan kekuatan pencerahan bagi kami. Sebab kami menyadari bahwa firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, merubah sikap yang salah, bahkan mendidik kami pada jalan-jalan kebenaran. Bapak terima kasih untuk ibadah malam hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir tidak terkecuali, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak terima kasih, berkati gembala sidang dan juga sidang jemaat GBDI Solastik Murah. Pagari mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai, bahkan terus menghiasi jemaat-jemaat dengan karya Tuhan yang besar, dengan kemurahan-kemurahan Allah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Sebentar ketika kami berpisah dari tempat ini, Tuhan menjaga, melindungi dalam perjalanan Tuhan kami, biar kami jauh dari kecelakaan dan mara bahaya. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami tolak dan batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berpisah, gembala sidang jemaat menyediakan makanan untuk kami makan dan minum malam hari ini. Kuduskan dan sucikan makanan yang sudah terhidang, agar kami memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan itu kami pakai untuk hormat, kemuliaan dan kepujian Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah perayaan Natal Yesus Kristus pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudara yang kekasihi, terimalah berkat dan anugerah dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan, urapan baru